Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang ilmu astronomi Al-Khawarizmi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Anissa menjelaskan tentang biografi dari Al-Khawarizmi. 2. Nabila absen 22 yang menjelaskan tentang sumber ilmu. 3. Selin absen 12 yang menjelaskan tentang karya-karya dari Al-Khawarizmi. Berikut simak video tersebut. Biografi Al-Khawarizmi. Lahir di Baghdad pada tahun 780. Al-Khawarizmi memiliki nama asli dari nama Al-Khawarizmi yang sebenarnya adalah Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi. Bukan hanya itu saja, beliau juga memiliki banyak panggilan yang lain. Pada saat ketika beliau lahir pada 780, diawalilah masa kegemilangan dari Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang perhitungan. Sebab itu, beliau sangat terkenal dalam berbagai macam bidang, seperti ahli matematika, astrologi, dan geografi. Karena kejeniusannya, banyak tokoh peneliti yang melakukan riset secara mendasar tentang beliau, seperti George Sarton, salah satu penulis sejarah matematika, mengungkapkan bahwa Al-Khawarizmi adalah salah satu tokoh terbaik dalam bidang ilmu pengetahuan, dan juga masih banyak pendapat yang lain tentang Al-Khawarizmi oleh banyak peneliti dan sejarawan. Karena kecerdasannya, beliau mengajar sebagai dosen di salah satu sekolah kehormatan di Baghdad. Bukan hanya itu saja, Al-Khawarizmi dijadikan sebagai guru di golongan bangsa Eropa karena dari hasil-hasil penemuannya dianggap sebagai suatu bentuk revolusi dalam bidang perhitungan. Sebelum Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0, para ilmuwan mempergunakan abakus, semacam daftar yang menunjukkan satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya untuk menjaga angka agar tidak saling tertukar. Selain sebagai ilmuwan yang mengembangkan angka 0, Al-Khawarizmi juga lebih dikenal di barat dengan nama algoritma. Kamu juga pasti tidak asing dengan istilah algoritma. Algoritma menurut istilah Kamus Bahasa Indonesia berarti prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah terbatas. Nama beliau digunakan untuk istilah matematika. Hal ini karena beliau yang menemukan algoritma tersebut dan dijuluki sebagai Bapak Algoritma. Kecerdasannya membuat beliau dijadikan sebagai anggota Baitul Hikmah di Baghdad, yaitu sebuah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Selain terkenal di bidang matematika, Al-Khawarizmi juga ahli di bidang geografi dan praktisi astronomi, bahkan ahli ilmu aljabar dunia. Leonardo Fibonacci dari Pisa pun mengaku berhutang pada Al-Khawarizmi, sementara George Sarton, penulis sejarah matematika ternama, menyebut Al-Khawarizmi sebagai salah seorang ilmuwan muslim terbesar dan terbaik pada masanya. Aljabar memiliki arti proses menghilangkan bagian negatif dari persamaan dengan menambahkan kuantitas yang sama pada kedua sisi persamaan. Al-Khawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan membuka buku pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari literatur, terjemahan Sanskerta dan Yunani. Maka, semua pengetahuan dalam matematika dan sangat berpengaruh bagi peradaban umat manusia. Al-Khawarizmi pun dinobatkan sebagai Bapak Matematika. Al-Khawarizmi menulis banyak buku dan berhasil menyelami banyak ilmu pengetahuan. Di antara karya-karya terpentingnya adalah 1.
Buku Al-Jabar wal Muqabalah adalah kitab peletak dasar matematika modern. Kitab ini merupakan karya seorang ilmuwan muslim pada abad ke-9 Masehi yang sangat monumental, yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, sang penulis kitab matematika tersebut. 2. Kitab Al-Jam wal Tafriq bin Hisab al-Hid adalah karya ini dikenal pelajaran pertama yang ditulis dengan menggunakan sistem bilangan desimal, merupakan titik awal pengembangan matematika dan sains. Pelajar di Eropa mengaitkan Al-Khawarizmi dengan New Arithmetic yang akhirnya menjadi basic notasi angka, di mana penulis angka Arab dikenal dengan istilah algoritm atau algoritm. 3. The beginning of algebra adalah kitab algebra atau biasa disebut Al-Jabar. Pengarang kitab algebra atau Al-Jabar adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kitab algebra merupakan kitab pertama yang ditulis oleh Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Kitab algebra merupakan kitab pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Karena Muhammad bin Musa al-Khawarizmi merupakan orang pertama yang menulis buku yang membahas algebra, maka Muhammad bin Musa al-Khawarizmi dikenal dengan panggilan Bapak Al-Jabar. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. 4. Zid al-Sindid. Dalam bidang astronomi, Al-Khawarizmi berhasil menerjemahkan sebuah karya dari India kuno yaitu Zid al-Sindid. Namun Al-Khawarizmi merupakan orang yang tidak serta-merta menerima hasil karya orang lain. Terbukti dia menulis Zid versinya sendiri. Zid hasil karya Al-Khawarizmi terdiri atas tabel dan petunjuk perhitungan posisi matahari, bulan, dan planet. Al-Jabar wal Muqabalah. Beliau telah mencipta pemakaian sekans dan tangents dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Hisab Al-Jabar wal Al-Muqabalah. Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematika dan mengemukakan 800 buah masalah yang sebagian besar merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo-Babylonian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Khawarizmi. Sistem nomor. Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nomor pada zaman sekarang. Karyanya yang satu ini memuat cos, sin, dan tan dalam penyelesaian persamaan trigonometri, teorema segitiga sama kaki, dan perhitungan luas segitiga, segi empat, dan lingkaran dalam geometri. Bila terdapat Cukup sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.